Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, kembali lagi kita menyimak bersama, ngaji bersama LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah. Bersama saya Asif Ubadah. Kali ini kita akan mengaji bersama tafsir Al-Jalalain juz 19, yaitu pada surat Asy-Syu'ara. Sebelumnya marilah kita semua membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah dan ilmu kita bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala nabiyina sallallahu alaihi Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat rahimakumullah, silakan dibuka mushafnya. Marilah kita bersama-sama membaca surat Asy-Syu'ara terlebih dahulu, lalu kita mengkaji tafsirnya. Kita mulai dari ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasul rabbil alamin an arsil ma'ana bani Israil. Qala alam rabbika fina walidan wa labithta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Qala fa'altuha idan wa ana minadh dhallin wa farartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin wa tilka ni'matun tamunnuha 'alayya an 'abadta bani Israil. Qala fir'aunu wa ma rabbul 'alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif kitab Ahmad wa min. Fa'tiya fir'auna faqula inna aykulam minna rasul rabbil alamin ilaika. Fa'tiya fir'auna, maka mereka berdua, yaitu Nabi Musa dan juga Nabi Harun, mendatangi Fir'aun dan mereka berdua berkata,
sesungguhnya kita, yaitu setiap dari kita adalah Rasul dari Allah Rabbul Alamin yang diutus kepadamu. An arsil ma'ana ila syami bani Israel fa'tiyahu, yaitu untuk supaya kau lepaskanlah bersama kita menuju ke Syam Bani Israel, dan lepaskanlah mereka. Maka mereka berdua berkata kepada Fir'aun, ya, mereka berdua berkata kepada Fir'aun seperti yang telah disebutkan tadi. Fir'aun menjawab, qala Fir'aunu li Musa alam rabbika fina fi manazilina walidan saghira qariban minal wiladati ba'da fatamihi. Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, bukankah kami telah murabbika mengasuhmu fi manazilina di rumah kami walidan dalam keadaan engkau masih anak-anak, masih kecil, qariban minal wiladah, yang baru saja setelah dilahirkan namun sudah disapi. Walabita fina min umurika sinin, dan kamu tinggal bersama kami menghabiskan umurmu beberapa tahun. Tepatnya adalah salafina sanatan yang basu Fir'aun. Selama 30 tahun beliau berada di sana. Beliau memakai pakaiannya Fir'aun, wa yarkabu bi maraqibi, dan beliau juga mengendarai tunggangannya Fir'aun. Wa kana yusamma ibnahu, sampai-sampai Nabi Musa itu dikatakan anaknya Fir'aun. Si Fir'aun masih melanjutkan, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta ya qadlatatul qibli wa anta minal kafirin, dan kamu berbuat dengan perbuatanmu yang telah engkau lakukan, yaitu pembunuhan kepada orang Koptik. Wa anta minal kafirin, dan engkau termasuk orang-orang yang kufur. Al-jahilina li ni'mati 'alaika bitarbiyati wa 'adamil istighfar, yaitu termasuk golongan yang ingkar terhadap nikmatku kepadamu wahai Musa. Apa? Yang pertama adalah tarbiyah, yaitu pengasuhan. Yang kedua adalah adamul istighfar, tidak memperbudak Nabi Musa. Dahulu Fir'aun mengasuh Nabi Musa sampai 30 tahun lamanya, sejak bayi, ya. Setelah disapih, akhirnya ditemukan oleh si Fir'aun, diasuh dan tidak dijadikan budak. Inilah yang diungkit-ungkit oleh si Fir'aun untuk menunjukkan jasanya si Fir'aun kepada Nabi Musa. Nabi Musa tidak ingin mengingat-ingat kembali jasa-jasa yang sebetulnya adalah diasuh oleh orang yang tidak tepat. Dan juga Fir'aun tetap mengungkit-ungkit jasa-jasanya kepada Nabi Musa agar Nabi Musa itu mau tunduk kepada Fir'aun. Lanjutkan, Nabi Musa menjawab, qala Musa fa'altuha idza wa ana minadh dhalimin. Aku melakukannya pada waktu itu, pada waktu ketika itu, wa ana minadh dhalimin, dan aku termasuk orang-orang yang sesat. Amma atani Allah ba'da minal ilmi war risalah, tapi setelahnya aku mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu dan juga risalah. Fafaraltu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman ilman wa ja'alani minal mursalin. Maka aku lari dari kalian wahai Fir'aun lamma khiftukum, aku takut pada kalian, fa wahaba li rabbi, maka Tuhanku memberikan kepadaku hikmah ilmu dan juga menjadikan aku termasuk dari para rasul. Wa tilka nikmatun tamunnu alayya aslu tamunnu biya an abadta bani Israil, dan nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku. Aslu tamunnu alayya, tamunnu biha, aslinya dalam tamunnu biha,
yang telah engkau limpahkan kepadaku adalah supaya an-abatta Bani Israil, kamu dapat memperbudak Bani Israil. Bayan tilka, ini adalah bayan dari lafal tilka. Ainin takhultahum abidan walam tastabidni. Engkau menjadikan Bani Israel sebagai hamba sahaya dan engkau tidak memperbudak aku. La nikmata laka bidzalika lidhulmika bistiqbati. Tidak ada nikmat dari engkau karena hal tersebut, yaitu karena kezaliman engkau dengan cara memperbudak mereka. Waqad darabatu awal al-kalam satu istifhami lil inkar. Ba'dhum, sebagian para mufassir memperkirakan awal kalam hamzah itu adalah istifham inkar. Maka Fir'aun berkata, qala Fir'aun li Musa wa ma rabbul alamin. Siapakah Tuhan alam semesta ini? Alladzi qulta innaka rasuluhu, yang kamu katakan sesungguhnya bahwasanya engkau adalah utusannya. Ayu syai'in huwa, siapakah dia? Siapakah Tuhan tersebut? Walam malam yakun sabilul lil khalqi la ma'rifati haqiqatihi ta'ala. Bila mana tidak ada jalan bagi makhluk untuk mengetahui hakikatnya Allah Ta'ala, wa inna ma ya'rifuna bi sifati, maka para makhluk hanya bisa mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifat Allah. Maka Nabi Musa menjawab biba'liha, menjawab dengan berikut, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Nabi Musa berkata, ialah Tuhan seluruh langit dan bumi ini dan yang ada di antaranya. Ay khaliqu dzalika, yaitu Allah yang menciptakan hal itu semua. In kuntum mukinin, bila kalian adalah orang-orang yang yakin bi anna ta'ala khaliqu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya. Fa'minu bi wahyi, maka imanlah kalian pada Allah dan juga tauhid, bertauhidlah kalian. Fir'aun tidak menggubris jawabannya Nabi Musa ini. Qala Fir'aun liman haulahu, maka Fir'aun berkata kepada orang-orang sekelilingnya, min asyrafi qaumihi, dari para pembesar kaumnya, ala tastami'u, apakah kalian semua mendengarkan? Jawabul ladzi lam yutabiqis su'al, jawabnya yang tidak sesuai dengan soal. Qala Musa, tapi Nabi Musa juga tidak menggubris bahwasanya si Fir'aun itu orang gatekke. Jawabannya Nabi Musa. Nabi Musa terus mendorong dengan jawaban yang benar, yang mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Musa, Nabi Musa berkata, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dialah Tuhan kalian dan juga Tuhan para nenek moyang kalian. Wa tawaikana tafilan fi maqabla yaqulu Fir'aun walidalik. Nah, wa ikana tafilan fi, dan si Fir'aun adalah termasuk yang ada di dalamnya. Maka marahlah Fir'aun. Fir'aun mendengar jawaban ini marah, karena si Nabi Musa tidak mau menggubris dengan ejekannya itu tadi, ala tastami'un, ya, yaitu dengan tidak menggubris Nabi Musa. Sekarang Nabi Musa juga tidak menggubris ejekannya ini. Nabi Musa melanjutkan dengan jawabannya untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang hak. Maka Fir'aun berkata, qala inna rasulakum alladzi ursila ilaikum la majnun. Si Fir'aun berkata, sesungguhnya utusan yang diutus kepada kalian itu sungguh gila. Siapa yang disebut gila? Nabi Musa. Kenapa bisa berkata seperti itu si Fir'aun? Karena Fir'aun marah. Kalau Musa, Nabi Musa tidak menggubris. Nabi Musa justru memberikan jawaban tambahan atas
harus disembah itu. Nabi Musa berkata, "Qala Musa rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun." Allah adalah Tuhan al-masyriq wal maghrib, timur dan barat, wa ma bainahuma, dan yang ada di antaranya, in kuntum ta'qilun, bila kalian berakal. Annahu kadzalika fa'aminu bi wahdu. Masih juga berimanlah padanya dan juga tauhidkanlah. Qala Fir'aun Musa, Fir'aun makin marah dan dia berkata kepada Nabi Musa, "La ini tahun ilahan wa ini la ja'alannaka minal masjunin." Jika engkau masih mengambil Tuhan lain selain diriku, la ja'alannaka minal masjunin, sungguh aku akan menjadikanmu orang yang terpenjara. Karena sijnu syadidan yang bisu fi makanin tahtal ardh wahdan. Ya, pada waktu itu penjaranya atau kurungannya itu sangat kejam. Yahbisu, yaitu untuk menjarakan atau mengurung orang dalam satu tempat sendirian, ya, di bawah tanah. La yusir wa la yasma fi ahadan, yang sehingga dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar apapun. Penjara yang sangat kejam, di bawah tanah, tidak ada cahaya, maka la yusir, tidak ada orang selain dirinya, maka dia la yasma, dia tidak bisa mendengar. Muslimin muslimat rahimakumullah, menghadapi seorang raja atau penguasa yang zalim, Nabi Musa tidak gentar. Beliau berjuang untuk membela yang hak, untuk menuntaskan tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasul, beliau berkewajiban untuk menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran. Lalu beliau juga ditugasi untuk mengembalikan atau membawa pulang Bani Israel yang ada di Mesir, dibawa pulang ke Syam. Mendapati Nabi Musa yang datang kepadanya, si Fir'aun itu marah. Awalnya berdiplomasi dengan mengungkit jasa-jasa Fir'aun kepada Nabi Musa. Beliaulah yang mengasuh Nabi Musa sejak bayi, ya, sejak setelah disapi sampai 30 tahun lamanya. Memakai pakaiannya Fir'aun, menunggangi tunggangannya Fir'aun, ya, hewannya Fir'aun, semua ia berikan, semuanya itu diikhlaskan untuk anaknya ini. Siapa anaknya? Ya, Nabi Musa, anak angkat ini maksudnya. Sampai-sampai Quran mengatakan bahwasanya si Musa itu adalah anaknya Fir'aun. Akan tetapi setelah dewasa, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Musa menjadi rasul, diberi tugas yang amat berat, si Nabi Musa mengatakan, "Itu yang nikmat yang engkau limpahkan kepada wahai Fir'aun, itu bukanlah sebuah nikmat. Kenapa? Karena engkau memperbudak Bani Israel dan engkau memberikan fasilitas kepadaku, aku tidak diperbudak, supaya engkau bisa memperbudak Bani Israel." Seperti itu. Lalu akhirnya Fir'aun mengungkit kesalahannya Nabi Musa, yaitu Nabi Musa yang telah membunuh seorang Koptik. Nabi Musa mengakui dengan pernyataannya yang pendek, "Wa ana minadh dhalin." Pada waktu itu aku memang termasuk orang yang sesat. Lalu akhirnya si Fir'aun tanya, "Ma Rabbul alamin?" Ya, siapa sih Tuhan alam semesta itu? Fir'aun berharap jawabannya adalah Fir'aun, jawabannya adalah dia sendiri. Tetapi Nabi Musa menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Karena si Fir'aun itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya
yang Maha Pencipta sedangkan dirinya sendiri tidak mengenalnya, yaitu dengan cara sifat-sifatnya. Allah itu Maha Pencipta, maka yang menciptakan langit dan juga bumi dan segala isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi si Fir'aun tidak menggubris itu. Allah tastami'u, ya kelihatannya malah mengejek ya. Mengejek si Nabi Musa dengan pertanyaan seperti itu. Akhirnya si Fir'aun tanya kepada orang sekelilingnya, kepada para pembesar-pembesar kaumnya, Allah tastami'u, apakah kalian cuma dengar? Kira-kira seperti itu. Ya. Tetapi si Nabi Musa dengan hebatnya dalam diplomasi ini, beliau tidak terpancing emosinya. Ini tadi si Fir'aun itu selalu mengungkit Nabi Musa, padahal Nabi Musa itu tidak ingin menjelaskan siapa sih dirinya, tidak. Justru beliau ingin menjelaskan siapa Allah itu. Karena baginya kenapa harus menjelaskan dirinya kepada Fir'aun, sedangkan Fir'aun itu sangat mengenal dirinya. Tidak perlu Musa itu menjelaskan dirinya. Yang perlu dijelaskan adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, di mana Fir'aun itu belum mengenalnya. Lalu akhirnya ketika Nabi Musa berkata, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, Allah lah itu Tuhan kalian dan juga Tuhan nenek moyang kalian, para leluhur kalian, di mana Fir'aun dan keluarganya itu termasuk di dalamnya. Fir'aun marah, dia emosi karena dia tidak dianggap Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, segala keyakinan dirinya dan para leluhurnya itu salah. Lalu akhirnya Fir'aun naik emosinya, lalu mengatakan bahwa utusan yang diutus kepada kalian itu sungguh gila. Sekali lagi, yang disanggah oleh Fir'aun siapa? Adalah Nabi Musa, bukan pada Allahnya, tetapi ingin menjatuhkan itu melalui nabinya, ingin menjatuhkan melalui nabinya. Sayangnya Nabi Musa tidak terpengaruh. Lalu akhirnya Nabi Musa tetap memberikan jawaban, siapakah Allah itu? Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma. Segala yang ada di timur, di barat, dan di antaranya timur dan barat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bertambahlah keemosian, bertambahlah kemarahannya si Fir'aun, dan akhirnya Fir'aun memberikan ancaman terakhir. Bila engkau masih mengambil Tuhan lain selain diriku, sungguh aku akan memenjarakanmu. Penjaranya pada waktu itu, penjaranya Fir'aun itu dikenal sebagai penjara yang sangat kejam. Berada di bawah tanah, tidak ada cahaya, tidak ada suara. Karena di penjara sendirian, tidak ada orang lain. Bisa dibayangkan, dalam tempat yang gelap, di bawah tanah, tidak ada cahaya dan tidak bersama dengan orang lain, dalam kesendirian bertahun-tahun lamanya. Bila manusia semena-mena dipenjara oleh Fir'aun, itu sungguh tindakan yang aniaya, tindakan yang penuh dengan kezaliman. Apa yang bisa kita dapat pelajaran? Muslimin muslimat rahimakumullah, ini adalah diplomasi yang dilakukan oleh Nabi Musa, karena beliau membawa risalah yang hak, risalah yang betul. Beliau tidak goyah sedikit pun. Walaupun manusia itu pasti akan tersinggung bila dirinya diserang, bukan dari konten yang ia bawakan, bukan dari misi yang ia emban. Tetapi Nabi Musa tidak terpengaruh hal tersebut. Walaupun diungkit-ungkit kebaikan musuhnya, ataupun juga kesalahan dari si Nabi Musa sendiri, bahkan hingga menuduh Nabi Musa sebagai orang yang gila, sampai memberikan ancaman penjara kepada Nabi Musa, Nabi Musa tetap memberi
memberikan jawaban tentang Tuhan yang hak yang harus disembah. Inilah diplomasi yang sangat bagus sekali di hadapan penguasa yang paling kejam, yang paling berkuasa sekalipun. Nabi Musa tetap tegar dan Nabi Musa tetap tegas. Ini yang bila mana kita bisa meneladani dari tindakannya Nabi Musa, nah insya Allah kita betul-betul bisa menjadi pemimpin yang benar, yang membawa dengan jalan yang hak. Akhirnya inilah yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.